secara virtual lewat YouTube. Nah, tapi sebelum kita belajar, kita minta pertolongan dulu kepada Tuhan ya, supaya Tuhan boleh menolong kita untuk belajar hari ini. Semua lipat tangannya. Kita berdoa bersama-sama. Let's pray together. Lord Jesus, we will study now. Bless us and our teacher to teach us. Thanks God, Amen. Oke, nah namanya Bunda, kemarin kita sudah belajar ya, banyak sekali materi yang kita pelajari. Nah khususnya minggu lalu ini kita sudah belajar dengan tema air, api, dan udara. Dan minggu ini juga kita masih belajar tentang tema air, api, dan udara. Tapi minggu lalu itu kita belajar dengan subtema udara. Dan minggu ini kita akan belajar bersama-sama tentang api. Wow, apa sih itu api? Mau tahu apa itu api? Mau. Mau tahu sumber dari mana? Mau. Iya, nanti akan dibawakan oleh Bunda Opi ya. Tapi sebelum kita masuk dalam materi, kita akan mengucapkan ayat hafalan kita. Nah, minggu lalu kita sudah mengucapkan ayat hafalan dari Matius 22 ayat 37. Nah, hari ini kita punya ayat hafalan baru lagi yang terambil dari Amsal 15 ayat 3. Jadi kita belajar hari ini dan sepanjang minggu ini dari ayat hafalan kita yang terambil dari Amsal 15 ayat 3. Nah, coba ikuti Bunda. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Ya, jadi hafalan kita ini dari Amsal 15 ayat 3 mengatakan bahwa mata Tuhan itu ada di segala tempat, mengawasi orang yang berbuat jahat dan berbuat tidak baik, kemudian yang berbuat yang jahat. Nah, kalau misalnya sembunyi-sembunyi melakukan yang jahat, pasti Tuhan akan tahu. Misalnya kalau mencuri, tidak ada orang yang melihat, tapi ada Tuhan yang melihat. Jadi hati-hati ketika kita melakukan kejahatan. Dan ingat, untuk melakukan kebaikan, jangan karena ada orang yang melihat kita baru kita melakukan kebaikan supaya ingin dipuji kita melakukan kebaikan, tidak ya. Tapi kita harus melakukan kebaikan itu dengan sepenuh hati. Tidak boleh dengan hati yang sombong karena mau dipuji, karena mau diakui sama orang lain, makanya melakukan kebaikan itu tidak boleh. Karena Tuhan akan tahu, oh ini anaknya mau melakukan kebaikan karena ingin diberikan hadiah, atau anak ini melakukan kebaikan karena ingin dipuji. Jadi Tuhan akan tahu itu mana orang yang tulus hati berbuat baik dan mana yang tidak tulus hati. Oke. Nah, jadi itu ayat hafalan kita di minggu ini yang terambil dari Amsal 15 ayat 3. Pastinya setiap minggu kita mempunyai nasihat. Nah, nasihat kita untuk minggu ini, kita harus mau berbagi kepada orang lain. Ketika kita bermain atau kita belajar, kemudian ada teman kita yang membutuhkan pensil, kemudian kita mempunyai 2 atau 3 atau lebih dari itu, kita harus belajar untuk memberikan atau meminjamkan. Tidak boleh menjadi orang yang egois. Jangan sampai cuman kita yang ingin dibantu, tapi kita tidak membantu orang lain. Makanya kesempatan hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana untuk berbagi dengan orang lain, meminjamkan atau menolong orang lain. Nah, sebelum kita masuk dalam materi kita akan bersama-sama menyanyi dulu ya. Kita akan lagu Buatlah Pelitaku Terus Menyala. Buatlah pelitaku terus menyala, Tuhan berikanlah minyaknya. Buatlah pelitaku terus menyala, hingga fajar aku mereka. Hosiana, Hosiana, Maharaja alam semesta. Hosiana, Hosiana, Maharaja semesta. Buatlah lisanmu berjaya, Tuhanku yang lagi
Vanessa. Nah itu dia salah satu lagu kita yang tema kita ini tentang api. Nah tadi itu pelita berarti pelita itu menghasilkan api ya kalau kita menyalakan. Oke, tanpa membuang waktu kita akan bersama-sama belajar di materi yang pertama yang akan dipandu oleh Bunda Opi. Silakan Bunda Opi. Oke, terima kasih Bunda Serin. Sama-sama Bunda. Nah anak-anak, apalagi tema kita minggu ini? Air, api, dan udara. Air, api, dan udara. Dan subtemanya adalah Api. Iya, nah itu subtema kita minggu ini tentang api. Nah, di pelajaran kita yang pertama, kita akan sama-sama belajar tentang api. Yang bagaimana itu yang api ya? Kalau api itu panas atau dingin? Panas Bunda. Iya, pasti panas ya. Nah, kira-kira di sini anak-anak sudah ada tidak yang tahu kira-kira api itu berasal dari mana saja ya? Dari mana ya? Dari Yang mana, biasa Bunda? dipakai masak di rumah. Oh dari Kompor. Dari kompor. Yang biasa dipakai nyalakan lilin. korek. Nah, hari ini Bunda akan perlihatkan di sini Bunda sudah siapkan lilin dan juga ada korek. Kalau misalnya Bunda kasih menyala lilin ini terus Bunda pasangkan ke lilin, apakah menyala? Menyala Bunda, korek dengan lilin. Pasti menyala ya. Ternyata panas. Sabar ya. Ini bisa menyala karena lilin itu cepat terbakar. Nah, ini dia menyala. Begitupun kalau kita nyalakan api ini di atas kertas, apakah menyala? Menyala Bunda. Pasti menyala. Nah, itu dia ya tentang api. Nah, kalau sumber-sumber api dari mana saja tadi? Ada dari korek, dari kompor, dari gesekan batu, harus listrik, listrik, dan gesekan kayu juga Bunda, kayu kering. Terus dari pelita ya. Iya. Terus dari lampu gas. Yang kan orang yang mengenal lampu gas itu orang-orang dulu karena itu yang dijadikan sebagai pencahayaan. Terus dari pelita. Nah, itu dia adalah yang menjadi sumber-sumber api. Nah, kira-kira apa ya manfaatnya api bagi kita? Kalau Untuk masak Bunda. Iya, betul sekali, dipakai masak, dipakai apa lagi? untuk misalnya kalau padam lampu Bunda. Iya, Untuk menerangi. jadi penerangnya, jadi dijadikan pelita. Terus apa lagi manfaatnya? Untuk menghangatkan. Iya, menghangatkan tubuh kita. Kalau kita kedinginan, Iya, terus Bunda. kita membuat api unggun untuk kita menghangatkan tubuh kita. Nah, kalau misalnya tidak ada api, kira-kira apa yang terjadi kalau tidak ada api? Kita tidak bisa masak. Tidak bisa masak. Tidak bisa Bunda. masak. Yang gelap. Gelap, ya. Kalau kita kedinginan tidak bisa hangat karena tidak ada api. Nah, itu dia ya tentang api. Nah, itu yang kita patut syukur kepada Tuhan. Tuhan menciptakan segala sesuatu yang tidak sampai pikiran kita seperti api. Itu diciptakan Tuhan untuk kita gunakan. Jadi api itu sangat berguna, tetapi api itu juga ada bahayanya. Nah, bahaya kalau misal apalagi masih kecil tidak boleh main api. Iya, main api, main korek, kertas. iya, bakar-bakar kertas, menyalakan kompor di rumah, karena itu bisa berakibat kebakaran. Terus Tangan terbakar. iya, tangan kita terbakar. Tadi saja tangannya Bunda saat menyalakan lilin, menyalakan panas, dan itu cepat membuat kulit kita terbakar. Dan kalau terbakar pasti Sakit. Iya, sakit, dan itu penyembuhannya sangat lama. Nah, itu dia tentang api. Nah, sekarang kita akan masuk di materi kita yang kedua yang akan dipandu oleh Bunda Novi. Silakan Bunda Novi. Terima kasih Bunda Opi. Sama-sama. Oke, kita akan masuk di materi kita yang kedua. Di materi kita yang kedua ini kita akan belajar dari buku berbahasa. Silakan ambil buku berbahasanya. Silakan buka di halaman 13. Oke, kira-kira ada apa ya di halaman 13? Ini gambar anak perempuan sedang
ulang tahun ya. Kemudian yang kedua anak laki-laki sedang mencuci tangan. Yang ketiga menjemur dan yang keempat minum air ya. Nah, jadi nanti kita akan menebalkan huruf yang belum tebal. Jadi masih ada kata yang belum tebal, kita akan menebalkan kata yang belum tebal. Oke, jadi di sini Bunda akan menebalkan dulu ya. Di sini ada huruf N, kemudian ada huruf O, kemudian ada huruf N lagi, kemudian ada huruf I. Dibaca noni. Oke, noni meniup apa ya kira-kira? Ada huruf L, kemudian I, kemudian L lagi, kemudian I lagi, dan ada N. Dibaca lilin. Oke, jadi bacanya noni meniup lilin. Oke, yang kedua coba kita lihat. Ada huruf T, O, G, A, R. Dibaca togar. Oke, masih ada lagi ya. Kita tebalkan. Ada huruf T, A, N, G, A, N. Oke, kita baca tangan. Jadi bacanya togar mencuci tangan. Oke, yang ketiga ada huruf M, kemudian huruf E, kemudian huruf Y, kemudian lagi ada huruf M, kemudian ada huruf E, dan terakhir ada huruf Y. Dibaca Mei. Mei sedang menjemur apa kira-kira ya? Kita tebalkan huruf B, baru A, kemudian J, kemudian U. Dibaca baju. Jadi Mei sedang menjemur baju. Nah, yang keempat kira-kira apa ini? Anak laki-laki sedang membuat apa? Kita tebalkan huruf R, I, K, I. Dibaca Riki. Riki sedang minum A, I, R. Dibaca air. Jadi kita baca semua Riki minum air. Oke, jadi tugasnya nanti anak-anak akan menebalkan kata yang belum tebal. Bisa ya anak-anak? Bisa, Bunda. Oke, itu dia materi kita yang kedua. Kita akan masuk di materi kita yang ketiga yang akan dipandu oleh Bunda Yurlin. Silakan Bunda Yurlin. Oke, nah saat ini kita membahas dalam materi kita yang ketiga. Di materi kita yang ketiga, kita mau belajar sesuatu. Kira-kira anak tahu tidak? Belum ya? Nah, di sini Bunda menyediakan apa ini? Lilin. Apa? Lilin. Nah, selain lilin, Bunda juga siapkan piring ya sebagai pengalasnya. Kemudian di sini Bunda siapkan apa ini? Korek. Betul sekali, korek. Dan apa ini? Gelas. Oke. Nah, sekarang yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan menyalakan lilin ini menggunakan apa? Korek. Oke, silakan lihat ya. Wow, ternyata dia menyala ya. Oke, perhatikan apa yang terjadi nanti ya. Lilinnya sudah menyala ya. Oke, nah sekarang perhatikan nanti apa yang akan terjadi ya. Apakah lilinnya main leleh atau bagaimana? Oke. Iya betul, ternyata lilinnya sudah mulai meleleh. Nah, Bunda akan perlihatkan ke anak-anak. Nah, ini adalah lelehan ya. Lelehan dari lilin itu ya. Oke. Sekarang kita mau lelehkan yang ini lagi. Begini ya. Supaya cepat meleleh. Wow. Cepat meleleh.
betul sekali, lilinnya itu akan habis karena dia meleleh. Kira-kira anak-anak tahu tidak kenapa lilinnya meleleh? Ada api bunda yang panas. Betul sekali. Nah, lilin ini meleleh karena ada panas dari api. Oke, nah sekarang kita mau tiup ya. Kita tiup sama-sama ya. 1, 2, 3. Wow, lilinnya mati. Lilinnya mati ya. Nah, sekarang kita mau nyalakan lagi. Ya. Oke, kita nyalakan lagi dan kita mau memakai gelas ini untuk menutupi lilin ini. Kira-kira apa ya yang akan terjadi? 1, 2, 3. Oke. Wah, ternyata lilinnya masih menyala ya. Wah, lilinnya padam. Mari kita lihat. 1, 2, 3. Wow, kira-kira masih menyala atau tidak? Tidak bunda. Tidak. Nah, kenapa kira-kira lilin itu mati atau padam ketika kita tutup dengan gelas? Anak-anak tahu tidak? Belum bunda. Oke, nah lilin itu padam ketika ditutup dengan gelas karena di dalam gelas ini tidak ada oksigen ya, sudah habis semuanya. Yang ada di dalam ini adalah karbon dioksida karena adanya asap dari lilin. Nah, karena tidak adanya oksigen yang ada di dalam, maka membuat api pada lilin itu menjadi padam. Nah, jadi api itu akan menyala ketika ada oksigen. Oke, nah itu adalah pembelajaran kita yang ketiga. Nah, sekarang kita mau masuk dalam pembelajaran keempat yang akan dipandu oleh Bunda Seri ya. Dan ingat, kalau kalian nanti praktekkan, kalian harus hati-hati ya, karena kalau kalian main-main api nanti kebakaran. Bisa anak-anak? Bisa bunda. Oke. Terima kasih bunda Yurlin. Nah, sekarang kita masuk dalam materi yang keempat, materi yang terakhir. Nah, di depannya bunda ini sudah ada lilin yang sedang menyala ya. Kemudian ada balon di sini. Nah, yang satu ini balon yang berisikan dengan air, sedangkan yang satu ini tidak berisi air ya, hanya dipompa saja. Kemudian ini berisikan dengan udara. Nah, sekarang anak-anak memperhatikan apa yang terjadi ketika balon yang berisi air ini bunda taruh dari segi lilin dan balon yang tidak berisikan air ini bunda taruh di sini. Coba perhatikan, coba fokus semua, perhatikan kira-kira apa yang terjadi. Oke, kita akan taruh 1, 2, 3. Wow! Bunda kaget. Nah, kenapa balon ini tidak pecah? Karena ketika panas dari lilin ini mengena balon ini, ternyata di dalamnya ada air. Nah, air itu menyerap panas sehingga balon ini tidak pecah. Jadi balon ini yang berisikan air tidak pecah karena di dalamnya ada air yang menyerap panas dari lilin. Sedangkan tadi balon yang warna ungu itu pecah karena tidak ada air di dalam yang menyerap panas. Yang ada itu ada udara yang ditiup tadi, yang sehingga balonnya itu bisa pecah. Nah, nanti anak-anak akan praktekkan betul tidak ya, balon yang berisikan air ini tidak mudah pecah, tidak mudah meletus karena adanya di dalam ada air yang menyerap panas. Sedangkan yang balon tadi itu yang hanya berisikan udara itu bisa pecah karena tidak ada yang bisa menyerap panas gitu. Bisa ya? Bisa bunda. Nah, nanti kalau dilakukan harus hati-hati, jangan sampai tangannya kena atau kalian kaget sehingga kalian bisa membuang balonnya ya. Bisa ya? Bisa bunda. Oke, nah itu dia materi kita yang terakhir. Nah, sekarang kita akan menutup pembelajaran kita yang akan dipandu oleh Bunda Yurlin. Silakan Bunda Yurlin. Oke anak-anak. Nah, sekarang kita mau menutup video pembelajaran kita. Nah, kira-kira
kira-kira tadi kita belajar beberapa materi ya? Ada 4 materi. Nah, di materi yang pertama kita belajar tentang apa tadi? Tentang api. Kira-kira api itu panas atau dingin? Panas. Dan kita juga tadi belajar tentang sumber-sumber api, bahaya dari api, dan kegunaan dari api atau manfaat dari api. Kemudian yang kedua kita belajar dari buku. Kemudian tadi kita belajar sains, yaitu menyalakan lilin dan melihat apa yang terjadi pada lilin yang kita nyalakan, dan apa yang terjadi ketika lilin itu kita tutup dengan gelas. Kemudian yang keempat kita juga kembali belajar sains dengan membakar atau meletakkan balon di atas lilin yang menyala. Yang satu terisi air dan yang satu tidak. Kira-kira apa yang terjadi anak-anak, masih ingat? Masih, Bunda. Oke, kalau yang hanya berisi udara meletus. Kalau yang berisi air Tidak meletus. tidak. Oke, jadi kira-kira hari ini kalian senang tidak belajarnya? Senang, Bunda. Wow, ternyata senang ya. Bunda juga senang sekali. Sekarang kita mengucapkan ayat hafalan kita dari Amsal 15 ayat 3. Ikuti Bunda ya. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Sekali lagi, Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Jadi mata Tuhan itu ada di segala tempat. Jadi Tuhan itu melihat apa yang kita lakukan. Kemudian Tuhan tahu apa yang ada di pikiran kita. Tuhan tahu ya apa yang ada di hati kita. Jadi apapun yang kita perbuat di dunia ini, Tuhan tahu ya. Oleh karena itu kita harus selalu berbuat baik ya, karena Tuhan tahu apa yang kita perbuat. Dan ingat nasihat kita dalam 1 minggu ini adalah kita harus saling mengasihi. Kita belajar untuk berbagi, meminjamkan. Contohnya kalau ada teman-teman tidak bawa pensil, kita bisa meminjamkan pensil kita kepada teman kita. Ada yang tidak membawa warna ya, atau bisa berbagi makanan atau kue kepada teman-teman kita atau keluarga kita. Bisa anak-anak? Bisa, Bunda. Oke, nah itu adalah pembelajaran kita hari ini, nasihat dan ayat hafalan kita. Sekarang kita mau menutup pembelajaran kita. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita ucapkan doa selesai belajar bersama-sama. Lord Jesus, thank you for bless us in our study today. In the name of Jesus, Amen. Oke, demikian video pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa besok di hari Selasa. Dadah anak-anak.